pagi, Bu. Pagi, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Dewi yang sedang berjaga di Poli Anak pada hari ini. Kalau boleh tahu, nama anaknya siapa, Bu? Oh, Dodi. Umurnya udah berapa, Bu? Sudah 1 tahun, Dok. Oh, 1 tahun. Berarti usianya? Usianya 1 tahun. Jenis kelaminnya? Laki-laki, Dok. Oh, laki-laki. Yang lucu ya, Bu. Halo, Dodi. Kalau nama Ibu siapa? Ibu Nida, Dok. Oh, Ibu Nida. Alamat Ibu di mana? Itu di sini, Dok. Oh, Jalan Sumiajan ya. Oh, oke. Jadi Bu, karena Ibu kesini datang, ya otomatis Ibu ada tujuannya kan, ini memeriksakan Dodi ke sini. Nah, setelah kita melakukan anamnesis nanti, setelah itu akan ada pemeriksaan. Apakah Ibu bersedia jika pemeriksaan yang nanti kita lakukan? Bersedia, Dok. Oke. Setelah itu saya akan menggosok telapak tangan saya agar Dodi tidak merasa kedinginan ya, Bu. Baik, Dok. Oke, Bu boleh tolong Dodinya yang dibaringkan di sini ya, Bu, supaya kita bisa memeriksanya. Sabar ya, Dodi. Sabar ya. Yang mana yang sakit? Oh, cukup, jangan nangis ya. Gak apa-apa kok. Sabar ya, sabar. Berarti Bu, anaknya ini mengalami kesadaran komposmetis ya, Bu, yang artinya dia bisa merasakan sakit. Pada saat dia dipegang, diangkat, dia bisa merasakannya dan dia langsung menangis. Seperti itu, yang artinya dia memiliki kesadaran penuh. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Yang pertama itu denyut nadinya ya, Bu. Oke, setelah itu pernapasannya. Tidak ada sesak ya, Bu? Iya. Setelah itu saya akan memeriksa, karena Ibu tadi datang kemari keluhannya itu demam, saya akan memeriksa terlebih dahulu suhu dari Dodi ya, Bu, menggunakan termometer di bagian aksila. Oh, cukup demam ya, Bu ya. Oke, setelah itu saya akan memeriksa status gizi dari Dodi. Kalau boleh tahu pampersnya sudah dilepaskan, Bu? Supaya kita melakukan penimbangan Dodi, Bu, supaya kita mengetahui apakah berat badan Dodi ini normal atau tidak. Saya akan mengangkatnya ya, Bu. Dia sudah tidak pakai pampers, sekarang kita bisa menimbangnya agar hasilnya lebih stabil ya, Bu. Oh, berarti berat badan dari Dodi 10 kilo ya, Bu. Sekarang kita akan mengukur tinggi badan dari Dodi. Oh! Kakinya harus bersentuhan dengan ini ya, Bu, supaya hasilnya lebih stabil nanti. Sabar ya, Dek. Gak sakit kok, sabar ya. Oke, berarti tinggi badannya masih normal kok, Bu. Normal ya. Sekarang kita akan memeriksa tingkat kepala dari Dodi ya, Bu, menggunakan mesukan. Ini juga dapat normal ya, Bu. Oke, setelah kita melakukan penimbangan berat badan, tinggi panjang badan, sekarang saya akan melihat atau memeriksa fisik khusus pada kulit secara infeksi, yaitu kulitnya itu tidak pucat ya, Bu, badannya normal. Terus setelah itu saya akan memeriksa kelenjar getah bening atau KGB pada oksipital, yaitu dengan cara memegang bagian dari posterior auricularis dan preauricularis. Setelah itu saya akan meraba bagian dari oksipital. Setelah itu, jadi Bu, infeksi dan palpasi tadi tidak ada pembesaran, baik itu di kelenjar getah beningnya. Berarti yang artinya semuanya normal ya, Bu. Oke. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala, sekarang kita akan melihat bagian ubun-ubunnya Dodi ya, Bu. Saya akan melakukan yang pertama itu infeksi atau memandangnya terlebih dahulu.
Oh, berarti sudah tertutup ya Bu ubun-ubunnya ya Bu. Yang artinya ini sudah normal dan ubun-ubunnya bagus ya Bu, tidak ada yang kelainan apapun ya Bu, semuanya tertutup dengan sempurna. Oke, setelah itu saya akan melihat atau memeriksa mata Dodi memakai pen light. Yang saya periksa itu yaitu saya akan menarik konjungtiva dari Dodi, melihat konjungtivanya apakah ada kepucatan atau tidak. Dan oke. Dan saya akan menarik sklera dari mata Dodi apakah dia ada icteric atau tidak dengan cara dua tangan seperti ini. Oke, berarti tidak di mata konjungtivanya tidak ada pucat dan skleranya itu tidak normal, berarti semuanya normal ya Bu, tidak ada kelainan. Seperti itu. Setelah itu saya akan memeriksa hidung Dodi. Wah, hidung Dodi mancung ya, jangan nangis dong, mancung ya Dodi. Terus hidungnya juga simetris Bu, lubangnya juga ada terbentuk dua, semuanya ada. Setelah itu yang artinya semuanya normal. Setelah itu saya akan memeriksa mulut dari Dodi ya Bu, menggunakan pen light. Bibir Dodi aman, bibir Dodi aman. Terus okulanya itu aman juga, ya kan Bu, aman kan? Aman. Terus tonsilnya juga. Nah, sekarang kita memeriksa lidah dari Dodi ya. Apakah lidahnya kotor atau tidak? Oh, aman juga, aman. Setelah itu semuanya aman. Setelah melakukan pemeriksaan mulut, semuanya aman. Saya sudah memeriksa mulai dari bibir, lidah, dan lidahnya tidak ada kotor sama sekali. Terus okulanya, tonsilnya, bibirnya semuanya aman ya Bu. Setelah itu saya akan memeriksa leher dari Dodi. Lehernya itu yaitu melalui dari infeksi, artinya memandang melihat ya Bu. Lehernya cukup bagus Bu, normal, tidak ada kelainan. Setelah itu saya akan memeriksa toraks dari Dodi. Jadi Bu, setelah kita melakukan pemeriksaan dari mulut tadi, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan toraks infeksi, yang artinya saya akan melihat atau memandang dari toraks pada Dodi ya Bu. Oh, toraksnya bagus, tidak semuanya normal, simetris kok semuanya. Berarti setelah itu bentuknya juga normal, tidak ada kelainan sama sekali. Setelah itu kita akan memeriksa paru, baik itu infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Infeksinya yaitu setelah kita melakukan infeksi tidak ada kelainan atau simetris atau normal. Setelah itu melakukan palpasi, normal juga ya Bu, dan perkusi. Oke, normal. Setelah itu saya akan auskultasi toraks pada paru-paru Dodi. Oke, yang artinya toraks dari Dodi ini normal ya Bu. Ini itu normal, tidak ada kebisingan sama sekali dan tidak ada redup juga. Yang artinya itu adalah sonol, yang artinya normal ya Bu. Setelah itu saya akan memeriksa jantung dari Dodi, yaitu saya akan memeriksanya. Normal juga Bu, tidak ada kelainan atau simetris juga. Terus meraba itus dari Dodi ya Bu, nanti saya akan meraba jantung bagian itusnya, yaitu di sini. Oke, semuanya normal. Dan saya akan melakukan perkusi dari jantung. Oke, semuanya normal. Dan saya akan melakukan perkusi dari jantungnya. Dan saya akan melakukan oke, normal. Setelah itu saya akan mengauskultasi dari jantungnya itu dengan cara memiringkan Dodi ke kiri. Ibu boleh ya, kita bantu ya Bu. Saya akan, kenapa ke kiri? Karena dia lebih dekat ke jantung ya Bu.
tidak ada hipersonor. Saya mendapatkan sonor yang artinya itu normal ya Bu. Terus setelah itu saya akan memeriksa dari abdomennya, abdomen dari Dodi, dengan cara memeriksa atau menginfeksi atau melihat, memandang dari sisi abdomen dari Dodi ya Bu. Oke, semuanya normal. Setelah itu saya akan melakukan teknik palpasi yang artinya saya akan mengukur hepar. Saya akan mengukur hepar pada Dodi. Saya akan mengukur bagian hepar Dodi. Saya akan mengukur bagian hepar Dodi, yaitu dengan cara tangan saya di sini dan tangan kanan saya di atas dan tangan kiri saya di bawah. Lalu saya akan menariknya seperti ini. Saya akan mengukur saya akan mengukur lien dari Dodi dengan cara saya akan menggunakan tangan kanan saya di atas dan tangan kiri saya di bawah, dengan cara saya akan menariknya seperti ini. Enggak, nanti dibilang itu nyata yang sama dengan Oke, Bu, boleh anaknya digendong lagi. Oke, nangis ya. Pulang saja. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan genital, yaitu dengan cara melihat adanya kemerahan atau kelainan dari area bawahnya atau genital dari Dodi ya Bu. Oke, tidak ada kemerahan, semuanya normal. Dan ekstremitasnya itu dari tadi kita lihat Dodi bisa menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menangis, yang artinya dia itu normal ya Bu ya. Setelah itu ibu boleh menggendong Dodi lagi. Oke, gendongnya. Setelah itu setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, saya mendapat atau kita melihat bahwa semuanya kita dapatkan normal, yang artinya mulai dari kepala, jantung, dan sampai ke bawah itu artinya normal, tidak ada kelainan. Hanya saja dia mengalami demam, terus ada sesak pada saat dia batuk, namun tidak sering, dan demamnya ini juga bukan terlalu panas-panas banget gitu, yang artinya tidak perlu dikhawatirkan, namun perlu diberikan obat untuk menghindari adanya tingkat resiko yang lain yang akan dihadapi oleh Dodi. Setelah ini saya akan meresepkan obat pada Dodi agar ibu bisa memberikannya rutin, tidak melewatkannya sama sekali, agar hasil dari kesembuhannya itu apa yang kita harapkan bisa terjadi, yaitu kesembuhan dari Dodi. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih.